Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rafif Ardiansah dari kelas MA 23C08. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dan implementasi hukum bisnis untuk memenuhi tugas UAS hukum bisnis. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum yaitu serangkaian ketentuan-ketentuan yang harus ditaati isinya dan bersifat mengikat. Bila perlu, pelaksanaannya diberikan sanksi. Proses pembuatannya diajukan dan ditetapkan oleh DPR dan Presiden atau Kepala Negara. Hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya hukum dibagi dua, yaitu hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan, disebut juga hukum kebiasaan. Yang kedua, hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang tidak dikodifikasi dan hukum tertulis yang dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu hukum yang dicantumkan dan tersebar dalam berbagai peraturan perundangan, misal hukum tentang jaminan fidusia, perseroan terbatas, dan asuransi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KUHP, KUHA Per, dan KUHD. Asas hukum. Asas hukum di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan terdahulu yang mengatur permasalahan yang sama. Yang ketiga, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan umum. Selanjutnya, hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu yang pertama, asas kontrak atau perjanjian. Itu sendiri menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat diberlakukan sama seperti undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundang-undangan adalah yang pertama, hukum perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, hukum dagang atau KUH Dagang. Yang ketiga, hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH Pidana. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis di sini ada 2. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis yang paling simpel adalah agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya, pengertian dasar hukum dan asas-asas hukum perikatan. Persetujuan, perikatan, dan perjanjian. Yang pertama, persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Yang kedua, perikatan. Disebut dalam pasal 1233 KUH Perdata,
adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Yang ketiga, perjanjian. Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Yang keempat, kontrak. Menurut Black's Law Dictionary, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Yang kelima, mau. Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya. Suatu tulisan tanpa komitmen atau tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Selanjutnya, syarat sah suatu perjanjian. Di sini syarat sah suatu perjanjian ada 4. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan bertindak. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Yang pertama, mari kita bahas yang pertama. Kesepakatan kedua belah pihak. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, persetujuan atau konsensus di antara para pihak pembuat perjanjian yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Contoh, bila A menghendaki sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang dikehendaki oleh A. Dengan perkataan lain, mereka saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Yang kedua, kecakapan bertindak. Yang dimaksud dengan cakap menurut hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya. Ketentuan mengenai orang yang sudah dewasa berbeda menurut ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya. Menurut KUH Perdata, seseorang dikatakan sudah dewasa adalah saat berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7, kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Dalam KUH Perdata juga disebutkan adanya 3 kelompok orang yang tergolong tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini seperti dimaksud dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu anak di bawah umur atau belum dewasa. Yang kedua, orang-orang yang di bawah pengampuan, dan perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, adanya objek perjanjian. Pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata menyebutkan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat suatu hal tertentu. Maksudnya adalah objek perjanjian harus jelas, tidak boleh samar-samar. Objek perjanjian ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab kausal yang halal atau dibuat dengan suatu kausa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun kausa yang tidak diperbolehkan adalah kausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian di sini ada 7. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensus. Yang ketiga, asas pacta servanda atau asas kepastian hukum. Yang keempat, asas itikat baik, good faith. 5. Asas kepribadian atau personality. Yang keenam, asas force majeure. Yang ketujuh, asas exceptio non adimpleti contractus. Selanjutnya,
berakhirnya perjanjian. Dasar hukum pasal 1381 KUH Perdata yang secara singkat dituangkan dalam 10 ketentuan. 1. Pembayaran. 2. Konsinyasi atau penawaran pembayaran. Yang ketiga, novasi, pembaruan utang. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, konfusio atau percampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang terutang. 8. Pembatalan. 9. Berlaku syarat batal. 10. Kadaluarsa. Dalam prakteknya ditemukan juga fakta cara berakhirnya perjanjian yang disebabkan oleh yang pertama, jangka waktunya berakhir. Yang kedua, dilaksanakannya objek perjanjian. Yang ketiga, kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, pemutusan perjanjian secara sepihak. Yang keempat, adanya keputusan pengadilan. Selanjutnya kita akan masuk ke wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 4 macam wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. B. Yang kedua, melaksanakan janji namun tidak sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga, melakukan yang dijanjikan namun terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam perdagangan. Ruang lingkup hukum dagang. Pengertian perdagangan itu sendiri adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Dari pengertian tersebut yang dimaksud adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang, dan sebagainya. Yang kedua, pembentukan badan-badan usaha seperti perseroan terbatas, perseroan firma, perseroan komanditer, koperasi, dan sebagainya, guna memajukan perdagangan. 3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik darat, laut, maupun di udara. Yang keempat, pertanggungan atau asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan agar pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi. Yang kelima, perantaraan perbankan atau bankir untuk proses transaksi pembelanjaan barang. Yang keenam, menggunakan surat-surat berharga atau surat perniagaan seperti wesel, cek, aksep, dan lainnya sebagai alat pembayaran yang mudah dan untuk memperoleh kredit. Sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang ada 6. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, perjanjian yang dibuat para pihak. Yang keenam, perjanjian internasional. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Seiring dengan perkembangannya, ruang lingkup hukum bisnis antara lain 1. Kontrak bisnis, 2. Jual beli, 3. Bentuk-bentuk perusahaan, 4. Perusahaan go public dan pasar modal, yang kelima penanaman modal asing, 6. Kepailitan dan likuidasi, 7. Merger dan akuisisi, 8. Perkreditan dan pembiayaan, 9. Jaminan hutang, 10. Surat berharga, 11. Perburuhan, 12. Hak atas kekayaan intelektual, 13. Anti monopoli, 14. Perlindungan konsumen, 15. Keagenan dan distribusi, 16. Asuransi, 17. Perpajakan, 18. Penyelesaian sengketa bisnis, 19. Bisnis internasional, 20. Hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Hukum surat berharga dan hukum asuransi. Definisi surat berharga. Surat berharga didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisi perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut.
baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat yang berharga. Surat yang berharga atau papier vanwaarde yaitu surat yang bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan suatu bukti sebagai memegang atau orang yang berhak atas sesuatu yang tersebut di dalamnya. Misalnya STNK, BPKB, sertifikat rumah. Fungsi surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Contoh, cek, bilet giro, dan wesel bayar. 2. Sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih. 4. Sebagai bukti investasi yang dibagi lagi dalam investasi yang berbentuk utang, contoh promes dan obligasi. Yang kedua investasi yang bersifat ekuitas, contoh surat saham. Golongan surat berharga. Terkait dengan fungsi tersebut di atas, maka dikenal 3 macam surat berharga menurut isi dari perikatan. 1. Surat yang bersifat hukum kebendaan, di mana isi dari perikatan adalah penyerahan barang, contoh konosemen atau bill of lading. 2. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan. Perikatan diwujudkan dalam surat seperti ini berupa perikatan antara persekutuan dengan pemegang saham. Berdasarkan perikatan ini, pemegang saham dapat memberikan haknya untuk memberikan suara. Contoh, surat saham. 3. Surat tagihan hutang, yaitu semua surat untuk mewujudkan suatu perikatan. Contoh, wesel, cek, bilet giro, dan surat sanggu. Sementara surat berharga dalam lembaga keuangan yaitu 1. Surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya sertifikat deposito, simpanan giro, dan cek. 2. Surat berharga pada lembaga keuangan non-bank, misalnya efek pasar modal, interbank, call money. 3. Surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya bill of lading atau konosemen, dokumen barang seperti invoice atau faktur, dan polis asuransi. Jenis-jenis surat berharga dalam KUHD. 1. Cek. 2. Wesel. 3. Promes. 4. Konosemen atau bill of lading. Jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. 1. Bilet giro. 2. Obligasi. 3. Sertifikat obligasi. 4. SBI. 5. Saham. 6. Sertifikat reksadana. 7. Commercial paper. Hukum asuransi. Hukum asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Ketentuan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian atau loss insurance. Dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. 2. Asuransi jumlah, sum insurance, yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Tujuan asuransi. Tujuan asuransi di sini ada 4. Yang pertama, pengalihan resiko. 2. Pembayaran ganti kerugian. Yang ketiga, sebagai pembayaran santunan. 4. Asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian terdiri dari 1. Asuransi kebakaran. 2. Asuransi kehilangan dan kerusakan. Yang ketiga, asuransi laut. Yang keempat, asuransi pengangkutan. Yang kelima, asuransi kredit. 2. Asuransi jiwa terdiri dari 1. Asuransi kecelakaan. B. Asuransi kesehatan. C. Asuransi jiwa kredit. Selanjutnya, berlakunya asuransi. Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi
di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayar premi setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 255 KUHD. Batalnya asuransi. Pada dasarnya, pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki resiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya. Perjanjian yang mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Namun di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga bisa saja batal jika terjadi beberapa poin di bawah ini. Berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251 KUHD. Yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Pasal 269 KUHD. Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang. Pasal 272 KUHD. Yang keempat, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung. Pasal 282 KUHD. Yang kelima, apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia ataupun kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan. Berikut tadi adalah materi tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.